Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Topik kali ini tajuknya kita kasih judul ini tentang ayat-ayat yang ternyata palsu di dalam Bible, khususnya di Perjanjian Baru, khususnya di Markus ya. Enaknya aku kasih judul apa ini? Menguji gitu ya, tapi terlalu panjang ini. Menguji kebenaran firman dengan rasionalitas. Ya, menguji kebenaran firman dengan rasionalitas. Tuh. Aku cerita dulu begini. Rasionalitas itu nanti atau kapan-kapan ya aku jelaskan tentang pembagian kedudukan rasio. Itu ada tiga domain tuh ya, tiga posisi. Nanti bagaimana posisi masing-masing itu dan bagaimana memahaminya nanti aku bikinkan videonya lah supaya kalian tahu. Tapi intinya begini, yang masuk rasio itu dia bisa diuji dengan rasionalitas kita. Nanti yang hubungannya ke sains atau ke ilmu-ilmu eksak. Tetapi jangan lupa di dalam Alkitab ya, baik itu Al-Quran maupun Injil dan Torah, itu ada hal-hal yang melampaui rasio, ya, melampaui rasio. Itulah yang oleh seorang yang paling keren ya, ahli filsafat kita, yang menjadi idola semua kita yang suka berpikir open mind ya, disebut dengan yang kemarin sebut ramai fiction. Fiction itu tidak sama dengan fiktif gitu loh. Jadi fiction itu, jadi kalau Alkitab atau kitab suci itu mengandung fiction, itu artinya waktunya kita belum sampai ke apa yang diciptakan tentang apa yang diceritakan oleh kitab suci itu. Gitu. Kemarin banyak orang yang ngamuk-ngamuk ya, yang nggak ngerti. Itulah biasanya kalau nggak ngerti itu tanya. Jangan kamu nggak ngerti, kamu ngamuk-ngamuk. Artinya apa? Kamu marah berdasarkan atas kebodohanmu sendiri. Gitu. Seharusnya tanya sama yang ngomong, apa fiction itu? Kok kitab suci disebut fiksi? Jadi fiksi itu sesuatu yang belum kita alami atau masih akan. Waktunya belum sampai, kita belum ke sana. Gitu ya. Nah, sekarang aku berbicara yang rasionalitas. Itu nanti kaitannya dengan sains, yang itu dengan eksak. Hukum-hukum alam ya. Hukum-hukum sains itu hukum besi. Bentar, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum besi artinya dia nggak ngelihat siapapun. Masa bodoh, bukan urusan dia. Bagaimana dia sudah ditetapkan ya. Kalau kami orang Islam menyebutnya sunatullah, ketetapan Allah. Tapi kalau di dunia sekuler biasanya disebut dengan hukum alam. Maka ada dulu zaman aku masih SMA ada jurusan pasti alam ya. Waktu aku SMA dulu itu, SMA itu dibagi tiga. Pasti alam IPA, terus sosial itu IPS, terus ada bahasa gitu ya.
Nah, kebetulan aku masuk yang pasti alam dulu. Jadi kami dulu waktu SMA itu dijuruskan menjadi 3. Nggak tahu sekarang karena lain menteri, lain apa namanya, lain aturan dan aturannya gimana juga sekarang nggak jelas gitu ya. Kok dulu zamanku begitu. Nah, pasti alam itu dia nggak melihat agama orang itu apa. Dia nggak melihat orang itu beragama atau tidak. Dia nggak mau lihat itu, dia masa bodoh aja, dia cuek aja, maka itu disebut hukum besi. Contohnya, apapun agamamu atau kamu tidak beragama sekalipun, kalau kamu memasak air dan pada suhu 100 derajat Celcius, itu pasti mendidih. Itu salah satu contoh. Itu pasti mendidih. Itu sudah sunatullah, sudah pasti alam. Dia air itu cuek bebek, dia nggak ngurus agamamu apa, terus kamu mau beragama atau tidak. Kalau kamu panaskan pada suhu 100 derajat Celcius, dia pasti mendidih airmu. Gitu loh. Ya? Jelas di sini. Oke. Terus gimana lagi? Aku mencari analogi supaya kalian gampang ngerti. Nah, sekarang kita masuk aja ke konteks yang akan aku mau jelaskan ya, tentang menguji kebenaran firman dengan rasionalitas. Begini, aku pernah ditanyain seseorang tentang hadis Kanjeng Nabi, hadis ya, kita bilang hadis gitu saja ya. Sementara tidak kita diskusikan apakah itu hadis sahih atau dhaif. Sementara kita anggap itu saja hadis. Aku nggak pernah baca secara utuh itu hadis ya. Cuman informasinya itu begini. Kalau makan kurma berapa gitu diracun nggak mempan, kira-kira gitulah. Nanti tolong kalau aku salah dikoreksi ya. Intinya Kanjeng Nabi itu mengatakan, kalau makan kurma berapa biji kurmanya apa itu dia nggak mempan diracun gitu loh intinya. Terus aku ditanya bagaimana tanggapan Gus Bedik tentang hadis itu. Gitu. Terus aku sih karena aku orang-orang eksak itu kan cenderung berpikir simpel-simpel aja sih. Aku bilang begini, itu kan informasi. Iya ya sudah dibuktikan saja. Lihat. Sama lihat aturan di hadis itu ada ketentuannya enggak? Misalkan harus kurma jenis ini. Itu ditentukan apa enggak? Terus misalkan ada ketentuan lain itu berlaku linier atau sampai sekarang atau hanya berlaku pada waktu zaman Nabi dulu. Terus apalagi ketentuan yang lain ada enggak? Gitu loh. Jadi ketentuan-ketentuan itu harus dipenuhi. Misalkan makannya harus berapa jumlahnya, gitu kan banyak ketentuan. Nah, nanti kalau ketentuan itu sudah kamu penuhi ya tinggal kalau kamu mau nyoba ya coba. Kalau kamu makan itu kurma, ya seperti apa yang sudah disampaikan hadis itu, dan kamu minum racun kamu tidak mati atau tidak mempan diracun, ya berarti hadis itu benar. Nah, sekarang kalau ternyata kamu nanti mampus mati, ya berarti hadis itu palsu. Gitu aja, gampang kan? Gitu. Jadi aku jawab gitu, simple aja. Gitu loh. Simple. Jadi sesuatu informasi, ya, suatu informasi yang itu berhubungan dengan sains, dengan eksak, dengan alam, dengan pasti, itu gampang ujinya. Nggak usah ribut ke sanatnya mana, matannya mana, itu enggak. Dilihat aja kira-kira itu lolos nggak kalau diuji secara sains. Gitu. Ya. Dan itu pun berlaku universal. Karena hukum alam tadi aku bilang itu hukum besi dia. Dia nggak ada sungkan-sungkannya. Kamu mau beragama, mau tidak beragama, mau agamamu apa, dia nggak sungkan. Dia ditakdirkan, ditetapkan menjadi sunatullah seperti itu, ya dia seperti itu. Nah, berdasarkan sunatullah maksudku itu ya hitung-hitungan sains ya, eksak atau rasionalitas.
orang kalau minum racun itu ya pasti mati. Tuh. Pasti mati. Tuh, nggak ada orang nggak minum racun nggak mati, itu nggak ada. Apapun agamanya pasti mati. Nah, sekarang kembali. Ini aku dapat kiriman bagus ini ya dari seorang tokoh ya. Ini tokoh ini, dan aku sebetulnya tertarik kalau bisa mendengar. Aku sering mendengar khotbah-khotbah beliau di RRI biasanya aku dengar. Ini dia ya. Ya. Jadi begini. Dikatakan bahwa Markus 16 ayat 17 dan 18 dalam kodeks mula-mula tidak ditemukan. Dan dalam kodeks-kodeks berikutnya entah mengapa ayat ini tiba-tiba ada. Itu loh. Yang mengatakan begini sebetulnya bukan beliau saja. Sahabatku yang jadi pendeta di Surabaya juga mengatakan bahwa ayat itu palsu. Ayat itu ayat palsu. Gitu loh. Dan ini semakin membenarkan informasi dan disampaikan oleh Al-Quran yang mengatakan bahwa engkau menulis dengan tanganmu sendiri dan kau katakan itu dari Allah, itu firman, padahal itu tulisanmu sendiri. Ini buktinya. Makanya teman-teman Kristen jangan heran kenapa teman-teman Islam itu ada yang diterima, ada yang ditolak dari Alkitab ini, karena memang harus ada uji kesahihan. Tidak bisa kita terima semua sebagai kebenaran dan tidak bisa juga kita tolak sebagai kesalahan. Yang benar kita ambil, yang salah kita tolak. Parameternya apa? Kalau kitab suci itu Al-Quran atau sains, itu parameternya. Kalau dia bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan sainsnya, jelas kita tolak. Gitu loh. Dan aku bilang, seperti tadi aku ulangi lagi, sahabatku pendeta di Surabaya sudah mengatakan bahwa ayat ini palsu. Tidak ada dalam kodeks-kodeks yang lalu. Ya. Sekarang kita baca yang dimaksud ayat mana gitu ya. Nih. Aku buka lagi ayat mana yang dimaksud ya. Yaitu Markus 16 ayat 7 dan 18. 17 dan 18. Nih lihat. Ini Markus ya. Nampak Le? Ini Markus ya. Nampak situ? Ini Markus. Ini Markus. Oke ya. Sekarang ayatnya ini dia. Ayat berapa nih tadi? 17 dan 18. Dia mulai 17. Ini ya yang aku kasih merah ini. Dan 18. Ini ya. 17 dan 18. Nampak? Oke, aku bacakan di sini yang dari 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Itu yang 17. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itu ayat 18-nya. Jadi ayat 17 dan 18-nya mengatakan seperti itu sebagai tanda-tanda orang yang percaya. Percaya ini maksudnya percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Ya. Ayatnya bilang begini. Yang aku herannya ya, terakhir kali aku lihat diskusi antara Islam dan Kristen, ada pendeta Kristen yang ngotot membela. Orang ini ayat palsu kok dibela dengan berbagai apologetnya. Kan ya lucu, kita lihatnya ketawa saja. Tidak perlu lihat kodeks kalau aku. Baik kodeks Sinaiticus, Vatikanus, tetek bengek, kok capek-capek. Ini bisa diuji dengan sains aja. Kan sudah banyak video-videonya. Megang ular itu, terus gimana pendeta yang megang ular itu?
yang digigit telinganya itu. Nah, terus yang minum racun ini loh, tidak akan celaka. Kan nggak perlu. Kita harus lihat kodek dari Vatikanus, Sinaiticus, dan kodek-kodek lainnya ini ada nggak? Gitu. Kalau aku nggak perlu. Itu enaknya orang eksak begitu. Kenapa? Diuji aja secara eksak. Nah sekarang masalahnya, kalau kita suruh uji, teman-teman Kristen yang percaya bahwa itu ayat benar-benar firman, mesti apologetnya macam-macam dan itu berputar-putar seperti garsingan. Yang mengatakan pertama, jangan cobai Allah. Aduh. Yang kedua, itu tidak diperintahkan untuk menguji. Ya memang perintahnya tidak untuk diuji, tapi kan itu sebuah pernyataan. Terus bagaimana kita akan tahu bahwa pernyataan itu adalah benar? Apa yang dimaksud benar? Benar itu adalah sesuainya antara pernyataan dan kenyataan. Nah ini catat ini. Benar adalah persesuaian antara kenyataan dan pernyataan. Contohnya sekarang, ini hari Minggu tanggal 15 bulan 11. Iya Le, bulan 11 pukul 11 kurang 2. Gus Beti ada di rumahnya. Itu satu kalimat. Yang kedua, Gus Beti ada di Surabaya. Mana dua informasi ini yang benar? Yang sama-sama diikat oleh waktu tadi itu. Sekarang kita kembali, benar itu apa? Sesuai antara kenyataan dan pernyataannya. Nah, sekarang kamu sesuaikan. Aku ada di Surabaya atau di rumah? Ternyata aku di rumah. Aku di rumah ini kenyataannya. Sesuai dengan pernyataan tadi bahwa Gus Beti ada di rumah, bukan di Surabaya. Berarti pernyataan yang mengatakan Gus Beti ada di rumah itu benar. Sedangkan pernyataan yang mengatakan Gus Beti ada di Surabaya itu salah. Karena apa? Kenyataannya Gus Beti ada di rumah. Paham di sini? Oke, pelan-pelan. Nah, sekarang ayat ini mengatakan sebagai orang percaya itu minum racun maut itu tidak mati. Itu loh, tidak celaka. Itu kan pernyataan. Nah, terus bagaimana kita menguji pernyataan itu? Tentunya perlu kenyataannya. Nah, sekarang bagi yang percaya kalau itu firman, sudahlah, nggak usah apologi yang murahan itu, yang macam-macam, yang jangan mencobai Tuhan lah, yang bilang itu bukan perintah lah, yang bilang tetek mengek lah, jangan. Sudah kalau kamu percaya, kamu minum aja itu racun, mampus enggak? Gitu loh. Karena apa? Di sini berbicara rasionalitas, menguji kebenaran firman dengan rasionalitas. Itu firman tidak itu yang mengatakan minum racun maut tidak akan celaka itu apabila engkau percaya itu firman atau tidak. Karena aku bilang tadi, rasionalitas yang itu nanti menuntutnya kepada eksak, kepada sains, kepada hukum alam, itu nggak mengenal kamu percaya atau tidak percaya, apapun agamamu, baik kamu beragama atau tidak beragama. Kalau minum racun, ya mampus. Itu loh. Jadi kalau aku, background eksak, nggak perlu capek-capek. Seperti tadi yang katanya makan, apa tadi? Kurma kebal racun. Nah, sekarang ini, kalau orang percaya kebal racun, ya ini firman nggak? Kan gampang rasionalitas menguji. Nggak usah kemana-mana, nggak usah ke perpustakaan, cari kodek ini, kodek itu, enggak. Itu artinya kita beragama secara rasionalitas. Nah, sekarang aku katakan, teman-teman Kristen sudah nggak usah ngotot lagi. Ini sudah dua pendeta, dan ini pendeta yang menurutku patutlah untuk kita dengar pendapatnya, ya. Ini pendeta semua nih. Satu temanku yang di Surabaya tadi, terus ini bapak ini tadi yang aku tunjukkan, mengatakan bahwa ayat-ayat itu sebelumnya di kodeks sebelumnya tidak ada. Ya memang tidak ada orang itu ditambahkan, kok. Ya, ngerti? Enak kan kalau dengan rasionalitas, dengan sains, nggak usah capek-capek, diuji saja sudah. Gitu. Mati nggak? Kamu percaya sama Yesus? Percaya? Oke, minum racun. Bener nggak itu firman?
Nanti kalau kamu mampus, berarti firman itu tidak benar. Kalau kamu percaya dan kamu minum racun tidak mampus, berarti itu firman itu benar. Gitu aja. Yang aku bilang tadi antara kenyataan dan pernyataan itu harus ada kesesuaian, baru itu dibilang benar. Oke, jadi mulai saat ini paradigma berpikir Anda berubah. Memang ini bukan firman, yaitu Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Aku lupa, sebetulnya bukan itu, agak kemundur lagi. Jadi aku nggak punya Bible yang lama. Markus tuh berhentinya di mana itu aku nggak sekedar itu maksudku. Dia mundur lagi itu sudah berhenti. Jadi tambahannya bukan hanya di situ saja. Tuh. Cuman karena yang kita diskusikan tentang yang dua ayat itu, Markus 16 ayat 17 dan 18, dan itu sudah dinyatakan oleh dua pendeta bahwa itu bukan firman. Jadi kalau teman-teman lain, teman-teman Kristen, kalau diajak diskusi tentang itu, ya dengarlah, supaya kalian nggak jadi tontonan gitu loh. Orang sudah jelas nggak berani nguji kok akan mengatakan itu firman. Ya, karena ini bukan ayat-ayat itu bukan fiksi. Yang kita belum sampai ke sana, kita sudah sampai di sini dan kita bisa uji sekarang. Ya, oke, itu aja dari aku. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sudah sangat lelah, ya. Lain kali ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.